Selamat pagi Pak Wayan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Maria Triana dari kelas 12 IPS 2, absen 12. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu materi sejarah minat mengenai BPUPKI, mulai dari awal mula terbentuknya BPUPKI hingga bagaimana badan ini bisa berakhir. Kita mulai pada sejarah BPUPKI. BPUPKI atau yang kita kenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya yang kita tahu adalah Dokuritu Junbicho Sakai, merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah penduduk bala tentara Jepang. Nah, alasan Jepang membentuk BPUPKI itu sebenarnya ada beberapa hal. Karena yang pertama, pada akhir tahun 1944, posisi Jepang di berbagai kawasan mulai terdesak karena berbagai hal, yaitu yang pertama, Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Pasifik, dan yang kedua, yaitu adanya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan tentara PETA. Nah, adapun sejarah pembentukan BPUPKI secara formil, yang dimana termuat dalam Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945, dilihat dari latar belakang dikeluarkannya maklumat nomor 23 itu adalah karena kedudukan fasisme atau kekuasaan Jepang yang sudah sangat terancam. Maka sebenarnya kebijakan pemerintah Jepang dengan membentuk dan atau mengeluarkan BPUPKI itu bukan merupakan kebaikan hati mereka, namun karena Jepang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, yaitu pertama, Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kedaulatannya dengan cara memikat hati rakyat Indonesia, dan yang kedua itu untuk melaksanakan politik kolonialnya. Langkah-langkah Jepang terhadap bangsa Indonesia. Pada Juli 1944 atau pada tanggal 17 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo meletakkan jabatan dan diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso seperti yang sudah saya letakkan fotonya di sebelah kiri. Ada tugas utama Perdana Menteri baru atau tugas dari Jenderal Kuniaki Koiso, yaitu memulihkan kewibawaan Jepang di hadapan bangsa-bangsa Asia yang baru saja dibebaskan oleh Jepang dari cengkraman imperialis Eropa. Nah, langkah-langkah apa yang digunakan Perdana Menteri Koiso? Yang pertama, ada langkah politik Perdana Menteri Koiso terhadap Indonesia. Apa aja? Yaitu menjanjikan kemerdekaan Indonesia di depan parlemen Jepang, yang dimana hal tersebut sangat disukai oleh warga Indonesia. Dan yang kedua, bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Karena Jepang memberikan janji tersebut agar rakyat Indonesia nggak mengadakan perlawanan terhadap Jepang kembali. Lalu ada BPUPKI. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, meskipun pembentukannya ada dari tanggal 1 Maret 1945, namun badan BPUPKI ini baru diresmikan itu pada tanggal 29 April 1945. Yang dimana kebetulan pada tanggal tersebut di tanggal 29 April 1945 itu juga ada bertetapan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Nah, terbentuklah secara resmi BPUPKI yang dimana diketuai oleh yang dimana ketuanya itu adalah Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, dan wakil ketuanya itu ada Ichibangase Yoiso dari Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia.
Nah, BPUPKI ini memiliki anggota sebanyak 67 orang, yang dimana terdiri dari tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari berbagai daerah dan aliran, di mana 60 orangnya itu berasal dari Indonesia dan 7 orang lainnya itu berasal dari Jepang. BPUPKI mempunyai tugas yakni mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat aspek-aspek politik ekonomi, tata pemerintahan, serta hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, karena dibentuknya BPUPKI, karena BPUPKI sudah terbentuk, maka diselenggarakanlah beberapa sidang BPUPKI, yang dimana sidangnya itu diselenggarakan sebanyak 2 kali dalam menyusun dasar dan konstitusi negara Indonesia. Nah, sidang pertama diadakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945. Nah, sidang BPUPKI diselenggarakan dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Itu sidang yang pertama. Ada 3 usulan mengenai dasar negara Indonesia yang diberikan oleh beberapa tokoh, oleh 3 tokoh. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah, beliau mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Apa aja? Yang pertama itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga yang terakhir ada kesejahteraan rakyat. Nah, yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, usul tersebut disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo yang menyampaikan dasar-dasar untuk Indonesia merdeka, yaitu pertama ada kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang mengemukakan bahwa 5 rumusan dasar negara Indonesia merdeka ada apa aja, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, imperialisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, BPUPKI membentuk panitia kecil yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 yang terdiri dari ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan anggotanya 8 orang, yaitu ada Muhammad Hatta sebagai wakil, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, KH Wajid Hashim, sama Abi Kusno Coprosyoso. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia 9 yang memuat rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Nah, dokumen laporan tersebut dikenal oleh Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara Indonesia merdeka berdasarkan Piagam Jakarta adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut pada sidang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tujuan sidang kedua itu ada apa sih? Nah, tujuan diadakannya sidang kedua adalah untuk membahas rencana Undang-Undang Dasar termasuk pembukaannya oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, hasil keputusannya itu ada apa aja? Yang pertama, Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka. Yang kedua, Piagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar itu. Nah, pembukaan hukum dasar diambil dari Piagam Jakarta dengan adanya beberapa perubahan, yaitu perubahan yang ada apa aja. Yang pertama, pada alinea keempat, perkataan hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar.
Nah, lalu yang kedua, berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan 2 poin dari Piagam Jakarta tersebut diubah menjadi berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu selanjutnya di antara permusyawaratan perwakilan dalam Undang-Undang Dasar ditambahkan dengan garis miring menjadi permusyawaratan garis miring perwakilan. Gitu. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, BPPKI secara resmi dibubarkan karena dianggap BPPKI itu telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan sebagai gantinya BPPKI telah dibubarkan, digantinya dengan adanya dibentuk badan bernamakan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu yang terakhir, peran PBB dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda itu ada apa sih? Peran PBB dalam upaya menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda adalah mengakui ekstensi Republik Indonesia secara de facto, mengeluarkan resolusi, membentuk lembaga-lembaga untuk membantu Indonesia menyelesaikan konfliknya dengan Belanda, diantaranya itu ada apa? Committee of Good Offices for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, atau yang kita kenal atau yang kita lebih kenal sebagai Komite Tiga Negara. Dan yang terakhir ada United Nations Commissions for Indonesia atau UNCI. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih banyak.